Halo teman-teman zodiak Aquarius, apa kabar? Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita akan bahas dia yang belum bisa melupakanmu. Dia yang belum bisa melupakan Aquarius ya. Ini energi orang masa lalu, energi mantan, energi seseorang yang pernah dealing dengan kalian. Mungkin kalian bisa pikirkan satu orang yang ada di hatimu atau yang ada di pikiran kalian gitu ya. Siapa tahu bisa terkoneksi di sini gitu ya. Ini general reading ya teman-teman, jadi tidak bisa resonate buat semua orang, dan ini juga timeless. Kapanpun teman-teman menemukan readingan ini, bisa jadi ini readingan untuk kalian. Oke, ayo kita mulai readingannya ya. Sekarang kita akan melihat energi dia ya. Bagaimana perasaan dia saat ini. Perasaan dia saat ini kepada Aquarius. Kita akan ambil 3 kartu ya. 3 kartu untuk mantan, gebetan, orang yang pernah dealing ya, siapapun energi masa lalu dari Aquarius. Di sini ada dragonfly. Kemudian di sini ada seduction. Kemudian di sini ada talking. Ya. Aku akan buka lagi teman-teman satu deck ya. Ini untuk seperti apa perasaan yang ada yang disembunyikan oleh dia kepadamu. Sebenarnya perasaan dia yang dia sembunyikan kepadamu itu seperti apa ya. Kita mau lihat seperti apa yang dia sembunyikan di hatinya, perasaan dia untuk Aquarius. Kita akan ambil 3 kartu. 3 kartu. I'm grateful for the spiritual lesson. Kemudian yang kedua di sini ada I hope that you can forgive me one day. Satu lagi, satu kartu lagi. I hate who I am really, I'm from you. Jadi di sini sepertinya kalau aku mungkin kesalahan ini ada di pihak dia ya Aquarius ya. Mungkin ya, sepertinya kalau aku lihat seperti itu energinya. Di sini ada the dragonfly ya. Jadi dia sebenarnya itu ingin berubah, ingin beradaptasi lagi, ingin bersatu dengan kalian gitu ya intinya. Jadi dia saat ini lagi mau berusaha untuk bertransformasi gitu, berubah gitu. Dia mau merubah segala sesuatunya supaya dia memiliki hati yang lebih baik lagi. Dia bisa menemukan setiap jalan keluar yang nanti terjadi di antara kamu sama dia, seperti itu ya Aquarius ya. Dia mungkin kemarin dia bersalah dengan kamu, mungkin dia menyakiti hati kamu, mungkin kata-katanya tidak enak didengar, atau mungkin dia berselingkuh, atau apapun itu masalah di antara kalian. Dia mau merubah itu semua, dia mau berubah ya, dia mau berubah menjadi yang lebih baik lagi ya, memiliki hati yang lebih bersih, pemikiran yang lebih terbuka gitu ya. Dia mau beradaptasi dengan Aquarius dengan lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin saat ini dia sedang healing diri dia ya, untuk menjadi lebih baik gitu. Itu yang energi dia ya. Kemudian di sini juga energinya ada seduction ya. Mungkin di sini ada dia mungkin pada saat itu melakukan kesalahan ya. Jadi di energinya dia ini masih ada ya. Dia masih memikirkan hal itu. Dia masih merasa bersalah dengan kecurangan atau apa ya, pengkhianatan gitu yang dia lakukan kepada Aquarius gitu. Jadi di sini dia masih merasa bersalah dengan hal itu ya. Kemudian di sini ada talking ya. Jadi dia menunggu pesan dari kamu,
siapa tahu ada email, ada chat, ada WhatsApp, ada apapun itu yang datang ke dia gitu ya, dia sangat mengharapkan itu ya. Jadi dia setiap kali dia melihat gadgetnya ya, dia melihat HP-nya, siapa tahu ada pesan masuk dari kalian, ada email, ada apapun, itu dia sangat menunggu karena dia merasa bersalah. Sepertinya kalau dilihat memang di sini dia yang bersalah kepada Aquarius ya, sehingga perpisahan ini terjadi di antara kalian gitu. Jadi Aquarius di sini mungkin adalah pihak yang dikhianati ya, seperti itu ya. Kemudian seperti apa sebenarnya perasaan yang dia sembunyikan gitu ya. Di sini dia merasa bahwa justru dia merasa berterima kasih ya, bahwa dia bisa belajar secara spiritual. Mungkin di sini akhirnya dia dari hubungan kalian yang hancur gitu ya, segala sesuatu dalam hidup ini seringkali seperti itu ya, dibalik sesuatu yang terjadi yang rasanya tidak baik, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai, atau dibalik itu semua kita akan mendapatkan satu berkah, rahmat, apapun itu bentuknya, pasti ada kebaikan dibalik itu gitu ya. Jadi mungkin di sini perpisahan itu menjadikan pelajaran, menambah spiritualnya dia. Jadi di sini mungkin spiritualnya dia jadi meningkat karena dia bisa lebih bersabar mungkin menghadapi semua ini. Dia menyadari, dia menjadi, oh ini toh kesalahanku. Jadi dia bisa koreksi dirinya untuk menjadi lebih baik. Dia berubah menjadi kupu-kupu ini ya. Dia bisa berubah menjadi hal yang lebih baik, sehingga itu menjadi pelajaran spiritual buat dirinya dia gitu. Jadi dia merasa bahwa dia mendapat banyak pelajaran ya dari dari perpisahan yang terjadi di antara kalian ini tuh. Dia banyak hal baik yang dia bisa dapatkan ternyata gitu ya. Jadi memang benar-benar kadang-kadang permasalahan itu bisa membuat seseorang itu berubah ya. Jadi di sini tadi aku bilangnya kupu-kupu ya. Di sini ini kan apa sih, dragonfly, capung ya, capung gitu ya. Jadi dia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian di sini yang kedua ada I hope that you can forgive me one day ya. Di sini ada seduction, ada flirting. Di sini dia minta maaf ya. Suatu saat nanti dia berharap Aquarius akan bisa memaafkan dia ya, akan bisa membuka hatinya lagi. Membuka hati mungkin dalam hal ini bukan berarti kalian harus bersatu lagi gitu ya, tetapi membuka hati untuk memaafkan kesalahannya dia gitu kan, karena dia mungkin merasa benar-benar bersalah dalam hal ini, dialah penyebab kekacauan semua ini gitu. Jadi dia sangat berharap suatu saat kamu bisa memaafkannya ya. Di sini dia juga bilang, aku menyembunyikan siapa sesungguhnya diriku dari Aquarius ya, dari kamu ya. Jadi selama ini mungkin dia banyak memakai topeng, mungkin dia tidak jujur sama Aquarius, atau mungkin selama ini dia mendua, diam-diam seperti itu ya, sehingga dia berkata bahwa ya banyak hal yang dia sembunyikan gitu dari Aquarius. Dia tidak bisa menceritakan siapa sebenarnya dirinya karena terlalu banyak hal-hal yang dia tutupi gitu. Jadi perpisahan ini sih sebenarnya baik buat Aquarius ya. Seseorang yang tidak jujur itu memang agak sulit ya kalau akan kita percaya menjadi seseorang yang akan hidup bersama kita selamanya. Itu menurut aku sih ya, aku berprinsipnya begitu gitu, karena kejujuran itu adalah yang utama ya. Kalau masih kita masih dealing, kita masih
dating, masih komitmen yang pacaran gitu, dia sudah tidak jujur, bagaimana menghadapi masalah yang lebih berat ketika kita masuk dalam sebuah perkawinan, seperti itu ya. Oke, teman-teman Aquarius, kita akan lihat lagi ya, kira-kira apa yang akan dilakukannya gitu ya. Kira-kira mungkin dia ada rencana apa kepada Aquarius gitu ya. Kita akan coba lihat 3 kartu untuk apa yang dia rencanakan untuk Aquarius. Apakah yang dia rencanakan untuk Aquarius ya? Kita akan buka 3 kartu. Di sini ada whips ya. Whips itu apa ya? Pecut ya, teman-teman. Ada pecut. Kemudian di sini ada heart. Kemudian di sini ada mountain ya, ada gunung. Di bottom of the deck-nya di sini ada dog. Ya. Aku akan tarik juga sekalian tarotnya ya. Kita akan lihat kira-kira apa yang akan dilakukan, apa rencananya dia kepadamu selanjutnya. Kita akan lihat ya teman-teman ya. 3 kartu untuk dia. Di sini ada Knight of Cups. Di sini ada Ten of Pentacle. Di sini ada The World. Kemudian di bottom of the deck-nya di sini ada Ace of Pentacle. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar ini ya, apa ya, sedih sendiri gitu. Dia merasa sudah menyakiti kamu, tetapi dia yang tersakiti gitu. Karena dia merasa pengkhianatan ini rasanya sebenarnya nggak layak gitu. Nggak layak dia lakukan, nggak layak kamu terima juga gitu. Jadi dia ada penyesalan yang sangat ini ya, sangat besar gitu. Jadi ibarat orang itu dia seperti mencambuk dirinya sendiri gitu kan. Itu kan sakit banget ya, rasanya itu pedih gitu. Jadi dia merasakan kesakitan yang amat sangat dengan perbuatannya dia sendiri, dengan kehilangan kamu seperti itu ya. Jadi dia seperti kepikiran terus gitu. Justru dia merasa menderita dengan hal itu gitu. Jadi dia berpikir terus, rasa sakit yang berulang-ulang yang sulit dia tinggalkan gitu ya. Dia pengen keluar dari situasi ini, tapi ya sepertinya agak sulit ya, karena dia harus mengobati dirinya dia sendiri gitu. Ketika dia bisa menerima dirinya sendiri, ini seperti ini ya, mungkin dia spiritualnya dia mulai belajar hal-hal yang spiritual. Semakin dia bisa menerima kesalahan itu gitu ya, makanya mungkin dia merasa bahwa persoalan kalian, masalah kalian itu dia sangat bersyukur, sehingga dia mendapatkan pelajaran secara spiritual ini. Mungkin di sini ya teman-teman ya, dia sakit yang dia derita itu amat sakit gitu, sehingga dia bisa menyadarin bahwa oh iya, aku nggak boleh ya menyakiti orang lain, ternyata seperti ini rasanya gitu ya. Jadi ketika spiritual itu sudah naik kan, dia akan menyadari, baru bisa menyadari hal itu gitu. Nah di sini ada heart juga ya, memang dia benar sih, dia menyesali dan dia ingin kembali kepada kamu gitu, ingin bersama lagi, tetapi dia juga menyadari ya teman-teman ya, di sini ada gunung ya, ada penghalang yang sangat berat gitu ya, yang dia harus lewati, yang kayaknya aduh kayak nggak mungkin nih Aquarius mau sama aku gitu. Nggak mungkin Aquarius yang sudah aku khianati mau menerima aku lagi gitu, seperti itu. Karena keinginan dia adalah kembali mencintai kalian ya, bukan sekedar untuk datang meminta maaf, kembali berteman, kembali bersahabat, seperti itu ya. Kalau aku lihat dia sepertinya ingin datang meminta maaf, dan kemudian dia inginnya menjalin hubungan lagi sih kalau aku lihat dari sini ya, kayaknya seperti itu gitu ya. Ya dia pengen
di sini ada dog ya. Jadi dia pengen sebenarnya menunjukkan kepada teman-teman Aquarius bahwa dia bisa dipercaya kok sebenarnya gitu. Aku bisa diandalkan kok. Dia mau kembali loyal, setia sama kalian gitu ya. Jadi tetapi kan itu sesuatu yang sulit ya. Dia juga merasakan itu gitu. Makanya di sini muncul gunung gitu. Apakah Aquarius bisa percaya lagi dengan kesetiaan aku seperti itu ya? Karena aku sudah mengkhianatinya, aku sudah membuat kesalahan yang sangat besar seperti itu. Ya, dia juga kalau di sini dia seperti masih sedih ya. Masih sedih, masih belum bisa move on kayak gitu ya. Kalau dia masih menunggu, sepertinya ada kabar baik dari kamu, seperti itu dia masih menunggu ya. Ini kan dia masih nih ya, di sini dia masih apa ya, berdiam nih, berdiam, tetapi kaki kudanya tuh udah maju satu teman-teman ya. Ketika kaki kudanya ini udah maju satu, ketika sesuatu ada tanda-tanda baik dari kalian gitu ya, dia akan langsung berlari kencang ibaratnya gitu. Dia akan berlari kencang datang kepada kamu ya. Jadi dia berusaha gitu, berusaha untuk secepat mungkin, seandainya ada kabar baik, secepat mungkin untuk mendekati lagi kalian gitu ya. Dia berharap bisa secepatnya datang kepada kamu ya, menawarkan kembali sebuah hubungan cinta gitu ya, menawarkan kembali kepercayaannya dia untuk bisa kamu percaya gitu, bahwa ini aku nih udah berubah nih, aku udah seperti ini, aku sudah menjadi orang yang bisa diandalkan, aku sudah menjadi orang yang setia seperti itu ya. Di sini juga ada Ten of Pentacle. Ten of Pentacle itu dia juga pengen bersama-sama lagi, kayak dia pengen lebih jauh lah gitu. Sebenarnya dia pengen menjalin hubungan yang lebih serius ya. Kalau aku lihat di sini ada Ten of Pentacle, dia pengen lebih berkomitmen lebih jauh lagi gitu. Mungkin bisa bertunangan sama kamu, atau malah bisa menikah sama kamu gitu ya. Itu harapan dia banget sih sebenarnya ya, gitu ya. Dia pengen endingnya itu adalah sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang ini kan lambang kebahagiaan ya. Jadi dia pengen benar-benar bahagia di akhirnya gitu bersama kamu gitu ya. Jadi dia pengen mengakhiri siklus fase yang berat dalam hidup dia ini ya, yang sudah mengkhianati kalian, sudah berbohong sama kalian, menyembunyikan diri kalian. Dia ingin memulai fase baru lagi bersama kalian gitu. Tetapi ya dia masih ragu ya teman-teman, karena di sini ada gunung ya. Dia merasa apakah semudah itu untuk menggapai hati kalian lagi seperti itu. Jadi dia ingin memperbaiki dirinya, meyakinkan dirinya lagi untuk sebelum dia datang kepada kamu ya. Di sini seperti ini, emosinya dia masih meluap-luap ya, masih luber-luber gitu kan. Jadi luber-luber dalam arti itu, ini kalau aku lihat bukan emosi kebahagiaan ya, tapi emosinya dia kenapa gitu, kenapa ini sampai terjadi, kenapa seperti ini jadinya gitu. Jadi dia masih dia berharap dia bisa keluar, kemudian dia bisa terbang ke kamu seperti itu ya, dengan karakter yang baru, dengan sifat yang baru, sikap yang baru, yang lebih baik lagi, yang bisa kamu terima. Seperti itu sih ya keinginan dia, tapi belum tahu sepertinya dia kapan akan datang. Dia menunggu di sini ya, menunggu sesuatu dari kalian, karena dia tidak berani, karena dia bersalah, dia tidak berani memulai menghubungi Aquarius. Jadi dia menunggu Aquarius yang memberi kabar lebih dulu gitu ya. Aku akan lihat ini ya,
zodiak apa yang terkoneksi sama Aquarius ya. Zodiak dia di sini apa saja yang mungkin ketarik di sini energinya ya, kita akan lihat 6 ya, 6 energi zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan Aquarius. Di sini ada Scorpio, kemudian di sini ada Taurus, kemudian di sini ada Virgo, kemudian di sini ada Leo, kemudian ada Cancer, satu lagi. Di sini ada Aries ya, teman-teman ya. Mungkin ada zodiak dari seseorang itu ada di sini ya buat Aquarius. Kalau misalnya dia tidak ada di sini tapi cerita ini adalah seperti cerita kalian, berarti kalian resonate ya. Cuman energi zodiaknya tidak ketarik sama aku di sini ya. Aku akan ambil satu kartu buat Aquarius ya. Mungkin satu kartu penghiburan, mungkin satu kartu pesan atau saran atau advice apa nanti yang akan keluar di sini ya. Satu kartu untuk Aquarius, satu kartu untuk Aquarius, satu kartu untuk Aquarius. Di sini ada Nine of Swords ya. Jadi memang di sini kalian masih sedih banget, masih merasa tersakiti, masih lukanya cukup dalam sehingga kalian masih sulit tidur di sini ya. Buat teman-teman tadi seperti aku bilang ya, kalian harus menghargai diri kalian. Ketika kalian bertemu seseorang yang tidak jujur kepada kalian dan kalian dipisahkan oleh semesta, itu adalah hal yang baik gitu ya. Jadi kita boleh bersedih, kita boleh berduka, tetapi setelah ini bangkitlah ya. Kalian harus berterima kasih kepada semesta kalau memang orang itu ternyata tidak baik untukmu, tidak baik untuk masa depanmu, dan kemudian kalian dipisahkan gitu ya. Mungkin suatu saat kalian baru akan menyadarinya, tapi mungkin saat ini kalian masih dalam kondisi yang sakit ya. Boleh bersedih tapi tidak perlu berlama-lama. Kenapa? Supaya energi negatif kalian tidak terlalu banyak ya, supaya energi positif bisa masuk sehingga kalian bisa berpikir lebih baik lagi dan beraktivitas kembali seperti biasa. Oke Aquarius, sampai di sini reading ini untuk Aquarius. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur teman-teman Aquarius semua ya. Terima kasih untuk semua like, comment, subscribe dari teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Mohon maaf kalau ada komen yang terlewat, tetapi aku berusaha untuk bisa baca semuanya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Salam.